Oke, masih semangat kan? Mari kita lanjutkan dengan materi ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data tersebut berbeda dengan nilai pusatnya. Ukuran ini biasanya memberikan gambaran mengenai sebaran dari sekumpulan data, dan ukuran ini menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kelompok tersebut terpencar dari rata-ratanya. Ukuran yang digunakan dalam ukuran dispersi adalah jangkauan, variansi, dan deviasi baku atau simpangan baku. Namun pada perkuliahan kali ini kita hanya akan membahas tentang variansi dan simpangan baku. Oke, apa itu variansi? Variansi nama lainnya varians atau ragam. Dalam teori probabilitas disebut ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Jadi, variansi itu adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Nah, jika variansi 0 mengindikasikan bahwa semua nilainya sama. Tidak ada perbedaan dari rata-rata. Nah, sedangkan simpangan baku atau deviasi baku atau nama lainnya simpangan standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data itu tersebar. Nah, simpangan baku itu didefinisikan sebagai akar kuadrat dari varians. Jadi, jika varians populasi simbolnya adalah sigma kuadrat, maka simpangan baku atau deviasi baku populasi simbolnya adalah sigma, yaitu akar kuadrat dari sigma kuadrat. Nah, kalau ukuran dispersi sampel itu disebut dengan S kuadrat untuk varians dan simpangan bakunya adalah S. Oke, mari kita lihat rumusnya. Di sini untuk varians populasi ada 3 jenis rumus. Varians populasi ini simbolnya sigma kuadrat. Ini sigma dibacanya. Nah, dalam hal ini ada 3 rumus. Yang pertama, varians populasi untuk data biasa. Masih ingat kan tadi data biasa adalah data yang berbentuk satu kolom ke bawah. Biasanya tidak ada frekuensinya. Nah, untuk varians populasi data biasa ada 2 buah rumus yang digunakan. Ini boleh pilih salah satu karena hasilnya sama. Rumus yang pertama adalah sigma kuadrat sama dengan sigma. Nah, ini varians, yang ini jumlah dari xi kurangi mu, masing-masing data dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Atau rumus yang kedua adalah sigma kuadrat sama dengan jumlah xi kuadrat, jumlah dari data yang dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurangi jumlah seluruh data dibagi banyaknya data yang dikuadratkan. Nah, mari kita lihat contoh penggunaannya untuk varians populasi data biasa. Misal, saya memiliki 8 data, yaitu 3, 8, 88, 9, 9, 9, dan 18. Nah, jika dijumlahkan pakai menu sum, ini di Excel, di blok ya, ini hasilnya adalah 72. Maka rata-ratanya, karena ini data populasi, maka rata-ratanya simbolnya mu. Ini sama pakai rumus average di blok datanya. Ini hasilnya 9. Nah, jadi kita memiliki jumlah nilai X-nya 72 dan rata-ratanya 9. Nah, untuk menggunakan rumus, kita gunakan rumus yang pertama ini. Sigma kuadrat atau varians populasi ini sama dengan jumlah masing-masing data dikurangi mu dikuadratkan dibagi banyaknya data. Berarti kita memerlukan 2 buah kolom. Kolom yang pertama adalah xi minus mu, yaitu data dikurangi rata-ratanya. Kemudian kolom yang kedua adalah xi minus mu kuadrat dari kolom K yang dikuadratkan. Oke, ini misalnya negatif 6 dapat dari mana?
ini negatif 6 adalah nilai xi dikurangi mu, 3 dikurangi 9, negatif 6. Negatif 1 pun begitu, 8 dikurangi 9, 0, berarti 9 dikurangi 9, dan 18, ini 18 dikurangi 9, hasilnya 9. Nah, kemudian ini kita biarkan kosong karena tidak digunakan. Dan langkah yang berikutnya adalah kita mencari xi minus mu kuadrat. Kita tinggal kuadratkan kolom K, kolom xi minus mu. Nih, cara mencarinya. K4 dikuadratkan, hasilnya 36. Negatif 1 dikuadratkan, hasilnya 1, ini sama. 0 dikuadratkan, hasilnya 0. Dan 9 dikuadratkan, hasilnya 81. Kemudian untuk menu jumlah, sama seperti tadi, kita gunakan sum 120. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Sigma kuadrat sama dengan sigma xi minus mu kuadrat. Xi minus mu kuadrat, ini sigma, berarti ini ya, sigma xi minus mu kuadrat yang ini 120 dibagi n, banyaknya data ada 8, maka hasilnya adalah 15. Nah, ini menggunakan rumus yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan gunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah sigma kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat dibagi n dikurangi sigma xi dibagi n dikuadratkan. Jadi rumus yang kedua ini lebih simpel karena kita hanya memerlukan nilai xi dan nilai xi kuadrat. Jadi tadi nilai xi nya kita tulis lagi 3888, 999 dan 18. Kemudian ini juga sama, kita jumlahkan menggunakan menu sum tadi ya di blok. Nah, untuk yang xi kuadrat ini adalah xi dikuadratkan, 3 dikuadratkan 9, 8 dikuadratkan 64, dan seterusnya sampai 18 dikuadratkan 324. Nah, berikutnya kita akan jumlahkan. Ini simbol sigma, simbol jumlah, berarti sum, jumlahkan dari data pertama sampai data terakhir. Nah, kita peroleh sigma xi nya 72, sigma xi kuadratnya 768. Nah, berikutnya kita masukkan ke rumusnya. Sigma xi kuadrat, berarti yang ini ya, 768 dibagi n, banyaknya data ada 8 buah, dikurangi dalam kurung sigma xi ini yang 72 dibagi 8 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya sama, yaitu 15. Silakan menggunakan kalkulator masing-masing ya, atau pakai Excel juga boleh. Hasilnya pasti sama. Oke, sampai situ paham? Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah populasi data tunggal. Kita lihat ke sini. Populasi data tunggal, masih ingat data tunggal? Data tunggal adalah data yang memiliki frekuensi. Datanya satu tapi frekuensinya banyak. Misal nilai 5 ada 10 orang. Nilai 11 ada 10 orang. Nilai 4 ada 20 orang, misal dan seterusnya. Nah, untuk populasi data tunggal, maka rumusnya ada dua sama. Yang pertama, sigma kuadrat sama dengan sigma fi dikali xi minus mu dikuadratkan dibagi n. Dan yang kedua adalah sigma fi xi kuadrat dibagi n dikurangi dalam kurung sigma fi xi dibagi n dulu, baru hasilnya nanti dikuadratkan. Nah, xi di sini adalah nilainya. Oke, langsung kita ke contoh ya, supaya tidak bingung. Ini karena tadi hasilnya sama, maka kita akan gunakan satu rumus saja. Misal yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah rumus yang kedua, karena dia lebih simpel. Oke, untuk rumus yang kedua, yang ini sigma fi xi kuadrat dibagi n dikurangi sigma fi xi dibagi n dikuadratkan, berarti kita butuh xi, fi, ini dari soal ya, xi dan fi nya ini dari soal. Kemudian fi xi berarti perkalian antara fi dengan xi. Kemudian kita memerlukan xi kuadrat, dan kita memerlukan fi xi kuadrat. Oke.
Ini kita kosongkan dulu ya. Ini dari soal, nilai 20 ada 2 orang, 22 ada 4 orang, 23 ada 3 orang, dan seterusnya sampai 29 ada 3 orang. Nah, untuk mencari FI XI berarti kita kalikan FI dengan XI. Begitu caranya, tinggal diblok saja sampai yang terakhir. Dan ini sigma FI XI berarti sama dengan sum, jumlahkan dari data pertama sampai data yang terakhir. Nah, kemudian untuk XI kuadrat, ini adalah kuadrat dari XI. Berarti nilai dikuadratkan. Gampang ya. Ini tinggal diblok saja. Oke. Nah, untuk sigma XI kuadrat tidak diperlukan sehingga tidak perlu dicari. Tapi kalau misalnya mau dicari, silahkan dicari dengan menggunakan rumus sum ya, seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk FI XI kuadrat berarti kita akan kalikan FI dengan hasil dari XI kuadrat. Ini juga sama, FI dengan XI kuadrat. Nah, maka kita blok hasilnya. Dan untuk mencari sigma FI XI kuadrat, kita cukup mencari dengan rumus sum. Dan hasilnya diperoleh 18.946. Nah, setelah hasil ini ada, maka kita akan masukkan ke rumusnya sigma kuadrat sama dengan sigma FI XI kuadrat dibagi N. Kita ulang lagi, rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma FI XI kuadrat dibagi N. N itu adalah sigma FI. Oke, N sama dengan sigma FI. N itu kan jumlah seluruh data, berarti jumlah seluruh frekuensi dikurangi sigma FI XI dibagi N, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini sigma FI XI kuadrat, ini hasilnya adalah 18.946 dibagi N. N itu sigma FI 30 dikurangi sigma FI XI yang ini ya, sigma FI XI berarti 750 dibagi 30 dikuadratkan, hasilnya adalah 6,53. Silakan dihitung sendiri ya. Oke, paham? Baik, berikutnya adalah varians populasi data bergolong ini. Nah, varians populasi data bergolong ini sama persis dengan populasi data tunggal rumusnya. Hanya saja yang membedakan di sini XI-nya. XI kalau di data tunggal tadi betul-betul nilainya, kalau di data bergolong atau data interval, XI ini adalah nilai tengah interval. Tapi rumusnya sama, karena dia memiliki frekuensi. Oke, kita akan langsung contohkan. Misalkan saya punya 5 buah interval. 5 buah interval ya. Dengan frekuensi masing-masing. Misal berat badan ini ada 60 sampai 62 kilo, ada 5 orang. 63 sampai 65 kg ada 18 orang. Kemudian 72 sampai 74 kg ada 8 orang. Total frekuensi 100. Jadi ada 100 data, 100 orang. Nah, untuk data bergolong, kita akan mencari XI adalah nilai tengah dari interval. Jadi, misal ini 60, 61, 62. Jadi, nilai tengahnya adalah 61. 63, 64, 65. Berarti 64. 66 sampai 68 berarti 67. Ini 70 dan ini 73. Oke, berikutnya untuk sigmanya kita kosongkan karena tidak mencari sigma XI ya. Kemudian kita akan kalikan FI XI. 5 dikali 61. Nah, berikutnya kita tinggal blok ke bawah dan hasilnya sama seperti tadi, kita buat sum. Nah, berikutnya untuk XI kuadrat berarti nilai tengah data yang ini dikuadratkan. Ini juga sama, nilai tengah data dikuadratkan. Kita blok.
Ini kalau diperlukan dijumlahkan, kalau tidak diperlukan tidak perlu dijumlahkan. Nah, kemudian FI XI kuadrat berarti FI 5 dikali XI kuadrat. Kita blok. Dan ini di akhir kita jumlahkan seluruh datanya. Nah, setelah selesai, gampang kan? Kita akan masukkan ke rumus sigma FI XI kuadrat dibagi N, berarti ini 455.803 dibagi N, yaitu sigma FI 100, dikurangi sigma FI XI 6745 dibagi 100 dulu ya, baru nanti hasilnya dikuadratkan, dan hasilnya adalah 8,5275. Silakan menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel-nya ya. Oke, sampai situ paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke bagian varian sampel. Ini varian sampel. Nah, sama seperti varian populasi, varian sampel pun memiliki 3 buah rumus. Varian sampel data biasa, varian sampel data tunggal, dan varian sampel data bergolong ya. Namun berbeda dengan rumus varian populasi, dia memiliki penaksir yang berbeda. Jadi pembaginya N kurangi 1. Nah, oke, kita akan cek rumus varian sampel data biasa. Ini ada 2. Boleh digunakan salah satu ya, karena hasilnya sama. Ini S kuadrat, simbol varian sampel S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N kurangi 1. Nah, yang kedua N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Oke, karena rumusnya cukup panjang, kita akan langsung gunakan ke data. Misal tadi, contoh yang tadi, kita akan gunakan tadi 8 buah data ya. Rata-ratanya, karena tadi dianggap sampel, maka mu, sekarang tadi dianggap populasi, dia rata-ratanya mu, sekarang dianggap sampel, dia rata-ratanya X bar. Tapi masih sama. Nah, ini caranya juga masih sama. XI min X bar berarti 3 dikurangi 9. Ini 8 kurangi 9 dan seterusnya sama ya, sampai 18 dikurangi 9 hasilnya 9. Nah, yang ini pun sama, tinggal negatif 6 dikuadratkan. 36 negatif 1 dikuadratkan jadi 1, 9 dikuadratkan jadi 81, dan ini ditotalkan jadi 120. Oke, kita masukkan ke rumus, tinggal sigma XI min X bar kuadrat, berarti yang ini sigma XI min X bar ini ya, 120. Yang membedakan pembaginya, kalau tadi dibagi 8, kalau sekarang dibagi 8 dikurangi 1. Jadi lebih besar yang sampel ya. Kalau tadi di varian populasi ini diperoleh 15, kalau di varian sampel diperoleh 17,14286. Ini menggunakan rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua pun sama, kita hanya membutuhkan 2 kolom, nilai XI dan nilai XI kuadrat, sama seperti tadi di varian populasi ya. Nilainya pun sama, yang membedakan karena rumusnya berbeda maka hasilnya pun berbeda. Ini tinggal dimasukkan N itu banyaknya data. Ini ada 8 buah data dikali sigma XI kuadrat ini ya, 768 dikurangi sigma XI 72 yang dikuadratkan dibagi N 8 tadi dikali N kurangi 1, 7, dan hasilnya sama persis yaitu 17,14286. Oke, sampai situ paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan langsung masuk ke varian sampel data tunggal. Tadi sama seperti yang populasi, data tunggal berarti datanya satu tapi frekuensinya banyak. Ini ada 2 rumusnya, S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1, atau S kuadrat sama dengan N sigma FI XI kuadrat dikurangi sigma FI XI yang dikuadratkan dibagi N kali N kurangi 1. Oke, bedakan ya, kalau ini
XI-nya dikuadratkan dulu, dikalikan FI, baru dijumlahkan. Tapi kalau ini, XI-nya dikalikan FI, dijumlahkan, baru dikuadratkan. Begitu maksudnya ya. Ya, kita lihat ke tabel contohnya. Ini seperti tadi, saya punya nilai 20 sampai 29 dengan frekuensi dari 2 sampai 3. Kita akan hapus ini supaya paham. Dengan jumlah total seluruh data ada 30 data. Ya, 20 ada 2 orang, 29 3 orang. Oke, yang pertama kita akan mencari FI kali XI, berarti 2 kali 20. Ini tinggal di blok saja sampai ke 29. Nah, sudah ada hasilnya. Kemudian sigma FI XI kita akan cari menggunakan rumus sum. Seperti itu. Nah, berikutnya kolom XI kuadrat, berarti XI nilainya dikuadratkan. Ini ada kesalahan rumus. Ini ya, dikuadratkan. Dan sigma XI kuadratnya kalau tidak diperlukan tidak perlu dicari. Nah, berikutnya adalah FI XI kuadrat, berarti kita kalikan FI dengan XI kuadrat. Ini juga sama, FI kali XI kuadrat. Nah, ini ya, kita blok. Dan sigma FI XI kuadrat ini kita jumlahkan. Sum. Nah, hasilnya adalah 18.946. Nah, berikutnya kita akan masukkan ke rumus, yaitu N-nya ada 30 ya, sigma FI, dikali sigma FI XI kuadrat, sigma FI XI kuadrat, berarti ini 18.946, dikurangi sigma FI XI, 750 dikuadratkan, dibagi N 30 dikali N kurangi 1, 29. Maka hasilnya adalah 6,7586. Paham? Baik, kita akan lanjutkan ke varian sampel data bergolong. Sama persis rumusnya dengan varian data tunggal. Yang membedakan tadi masih sama, XI-nya nilai tengah interval. Kalau di data tunggal, XI-nya adalah nilai data betul-betul nilainya. Tapi kalau data bergolong, XI-nya adalah nilai tengah interval. Nah, ini kita punya varian sampel data bergolong. Contohnya ada 5 golongan berat badan. Oke, untuk memudahkan, ini 60 sampai 64. Ada 5 orang, 65 sampai 69 ada 8 orang, dan seterusnya 80 sampai 84 ada 1 orang. Ini dijumlahkan jadi 20 orang. Nah, XI tadi masih sama, adalah titik tengah interval, berarti 60, 61, 62, 63, 64. Berapa titik tengahnya? 62. 65, 67. 70, 72, 75, 79, 75, 76, 77, 80, 81, 82. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya sigma FI XI. Berarti kita kalikan 5 kali 62. Berikutnya kita blok. Dan untuk mencari sum atau sigmanya, sigma FI XI, kita cukup menggunakan rumus sum. Nah, kolom berikutnya adalah XI kuadrat, berarti sama seperti tadi, nilai tengahnya dikuadratkan. Itu ya. Nah, kalau tidak diperlukan, tidak perlu dijumlahkan. Nah, untuk FI XI kuadrat berarti frekuensi dikali XI kuadrat. Ini juga sama, banyaknya frekuensi dikali XI kuadrat. Oke, di blok sampai bawah.
Dan untuk sigma FI/XI kuadrat yang ini kita gunakan rumus sum. Nah, hasilnya adalah 94.450. Berikutnya kita akan masukkan ke dalam rumusnya. N-nya adalah sigma FI yang ini 20 kali sigma FI/XI kuadrat 94.450 dikurangi sigma FI/XI 1370, kemudian dikuadratkan dibagi 20 dikali 19. Hasilnya adalah 31,842. Oke, sampai situ paham tentang varian sampel. Nah, untuk mencari simpangan baku, tinggal kita mencari akarnya saja. Jadi, misalkan ini simpangan bakunya untuk populasi, simbolnya adalah nah ini sigma. Ini bisa dicari dengan menggunakan rumus akar. Akar itu adalah SQRT ya, square root dari dalam kurung 8,5275. Nah, jadi untuk soal varians populasi yang tadi data bergolong, variansnya adalah 8,5275, sedangkan simpangan bakunya adalah 92. Oke. Simpangan baku populasinya adalah 2,92. Nah, untuk yang simpangan baku sampel, misal ini yang terakhir ya, varians data bergolong, berarti simpangan bakunya adalah S ya. Simpangan baku sampelnya yaitu simbolnya S. Rumusnya adalah sama SQRT atau square root dari 31,842. Hasilnya adalah 5,642872. Kalau dibulatkan dua angka berarti 5,64 saja. Oke, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data yang mencakup mean, median, dan modus, serta ukuran dispersi yang mencakup varians, populasi, simpangan baku populasi, varian sampel, dan simpangan baku sampel. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.